Saya Jagat Prabululutan, absen 24. Saya Yuda Alfatri Zaki, absen 36. Di sini kami akan mewawancarai Bapak seputar kekeringan yang terjadi di Desa Tepuh dan sekitarnya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Selamat siang. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Candi Mulyo kelas 10-6 akan mewawancarai Bapak seputar kekeringan. Kami mengerjakan tugas geografi. Nah, ini soal-soalnya ya Pak, dibaca sama teman saya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Mohon untuk dijawab dan dijelaskan. Dengan jujur, gitu. Iya. Yang pertama, apa penyebab utama kekeringan di Dusun Tepuh? Penyebab utama ya jelas karena kemarau panjang. Karena kemarau panjang ya. Jadi, biasanya kemarau panjang itu dimulai pada bulan Juli, kemudian Agustus, September. Kalau kemarau pendek itu mungkin bulan September, Oktober sudah mulai hujan. Tapi kalau kemarau panjang itu bisa di bulan melampaui dari bulan Oktober. Kayak pada tahun 2022, nah itu kejadiannya itu pas itu sampai ke bulan Januari. Maka dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, hampir 7 bulan. Makanya terjadi krisis air bersih ataupun terjadi kekeringan yang panjang. Itu untuk Dirasakan masyarakat akibat kekeringan ini. tentu saja dampaknya sangat signifikan ya, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Semisal untuk kebutuhan pokok, maksudnya dari segi pertanian saja jelas sudah tidak bisa untuk bercocok tanam untuk para petani. Itu sudah mungkin karena tanah sudah tidak bisa digarap karena keras, terlalu kering. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan untuk cuci, mandi, memasak, dan yang lainnya seputar penggunaan air itu sudah sangat kesulitan. Bahkan kita ya memang sudah tidak ada waktu itu karena diiringi dengan air dari PDAM pun sudah tidak mengalir itu. Nah, dampak yang ditanyakan tadi apa dampaknya? Ya dampaknya kita masyarakat tidak terpenuhinya kebutuhan akan air bersih. Ya, baik air bersih maupun semua. Bahkan untuk pertanian pun yang tidak air bersih juga tidak tercukupi. Gitu. Selanjutnya, siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih di Dusun Tepuh? Untuk yang bertanggung jawab artinya kalau pengalaman kemarin, karena pas posisi itu kita semua warga, terutama masyarakat Dusun Tepuh, terus kemudian dengan pihak desa dan yang pihak-pihak terkait, kita tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk bagaimana kita mencarikan solusinya. Nah, seperti kemarin kita butuh itu, kita mengadakan semacam ini pengkoordinasian daripada pihak kepemudaan dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita berkumpul dan dari situ kita dapat kesimpulan, dapat memutuskan untuk bagaimana mencari solusi. Di antaranya kita mengajukan bantuan-bantuan kepada organisasi ataupun LSM yang ada di sekitaran, terutama di sekitar Magelang itu. Terus yang selanjutnya ada, kapan bantuan air bersih diterima oleh warga Tepuh?
kapan itu waktunya, bulan atau pas saat kekeringan itu ya? Ya, pas saat kekeringan itu kita pada waktu itu memang pada bulan Juli, Agustus. Agustus itu kita masih untuk air dari PDAM masih mengalir, kita masih bertahan. Kemudian untuk bulan September, Oktober, November sampai Desember kita sudah kesulitan. Akhirnya untuk bantuan dari pihak-pihak terkait itu datangnya pada bulan-bulan itu. Selanjutnya, Pak, di mana sumber air bersih yang terakhir digunakan warga? Untuk sumber air bersih yang terakhir digunakan itu di sini dari sumber mata air Kalimacanan. Itu masyarakat bisa mengambil air di sana dengan menggunakan jerigen dan sepeda motor karena jaraknya jauh, tidak bisa dengan kita membawa dengan dijinjing ataupun dengan jalan kaki. Itu. Lanjut, mengapa aliran air dari PDAM tidak lancar atau bahkan berhenti? Setelah kita konfirmasi ke PDAM-nya itu memang debit airnya kurang. Jadi ketika kemarau itu terlalu panjang dengan pada waktu itu lebih dari 4 bulan, dan ternyata dari sumber yang diambil dari PDAM itu pun sudah istilahnya debitnya sudah turun, dan kemudian untuk disalurkan ke masyarakat itu sudah tidak mencukupi lagi. Nah ini Pak, kira-kira yang ada kekeringan itu hanya dusun ini atau dusun lain juga ikut terdampak? Untuk Desa Delimas khususnya itu ada beberapa dusun yang terdampak sebenarnya, tapi yang paling parah adalah dusun Tebu. Yang terdampak itu ada dusun Gemoh, Mayungan, dan Tepo ini. Cuma yang paling parah adalah dusun Tepo. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana warga mencari air bersih? Apakah dengan berjalan, menggunakan kendaraan, atau alat khusus? Selanjutnya, bagaimana mekanisme distribusi bantuan air bersih? Siapa yang mendistribusikan? Bagaimana jadwalnya? Dan bagaimana penyalurannya? Panjang banget ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk pengambilan air bersih sementara ke sumber Kalimacanan itu kita dengan kendaraan sepeda motor, kemudian dengan jerigen. Terus untuk pendistribusian yang dari bantuan itu banyak bantuan yang datang, terutama dari organisasi-organisasi yang waktu itu alhamdulillah kita dapat menghubungi, baik itu dari Karang Taruna, banyak dari Karang Taruna, dari LSM, dari PPDB, kemudian dari banyak donatur lah, maksudnya waktu itu kebetulan banyak donatur yang dapat kita hubungi. Nah, untuk pendistribusiannya kita di sini kita bikin bak-bak tampung, karena di sini ada yang terdampak itu 3 RT. Kita membuat bak tampung itu sekitar 4 atau 5 itu waktu itu. Nah, itu yang letaknya di strategis di tempat-tempat yang dekat dengan warga. Nah, ketika ada mobil bantuan datang, nah itu kita kucurkan di bak tampung tersebut, kemudian warga mengambil air di bak penampungan itu. Itu saja, mungkin yang lain atau terlewatkan? Kira-kira mungkin sudah ya Pak, pertanyaannya juga udah habis.
Baik, terima kasih atas waktu kerjasamanya dari Bapak untuk kita. Semoga ilmunya yang kita dapat tadi bermanfaat, dan makasih untuk informasi-informasi yang telah Bapak sampaikan kepada kita. Dan itu pasti sangat-sangat berguna karena untuk tugas geografi. Baik, terima kasih ya Pak.